Senja yang kau kirimkan sudah kuterima. Kukira sama, lengkap, seperti ketika engkau memotongnya di langit yang kemerah-merahan itu. Lengkap dengan bau laut, desir angin, dan suara hempasan ombak yang memecah pantai. Ada juga kepak burung-burung, lambaian pohon-pohon nyiur dalam kekelaman. Sementara di kejauhan perahu layar merayapi cakrawala dan melintasi matahari yang sedang terbenam. Aku pun tahu Sukap, senja yang paling keemas-emasan sekalipun itu hanya akan berakhir dalam keremangan yang menyedihkan. Ketika segala makhluk dan benda menjadi siluet, lantas menyatu dalam kegelapan. Kita sama-sama tahu keindahan senja itu. Kepastiannya untuk selesai dan menjadi malam dengan kejam. Manusia memburu senja kemana-mana, tapi dunia ini fana Sukap. Seperti senja. Kehidupan mungkin saja memancar gilang gemilang, tapi ia berubah dengan pasti. Waktu mengubah segalanya tanpa sisa, menjadi kehitaman yang membentang sepanjang pantai. Hitam, sunyi, dan kelam. Rupa-rupanya dengan cara seperti itulah dunia ini mesti berakhir. Senja yang kau kirimkan telah menimbulkan bencana tak terbayangkan. Apakah engkau tahu suratmu itu baru sampai 10 tahun kemudian? Engkau tidak akan tahu Sukap. Seperti juga engkau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan senja yang kau kirimkan ini. Senja paling tidak berharga dalam hidupku Sukap. Senja sialan yang paling tidak mungkin diharapkan manusia. Senja ini baru tiba setelah 10 tahun. Karena tukang pos yang jahil itu rupanya penasaran dengan cahaya merah keemas-emasan yang memancar dari amplop itu Sukap. Cahaya itu telah mengganggunya semenjak dia menggenjot sepeda dari kantor pos, berkilau-kilauan dan memancar di tas surat yang tergantung di boncengan sepeda. Begitu rupa sehingga cuaca siang menjadi kacau. Angin menderu dan ombak terdengar menghempas-hempas meskipun dia bersepeda mendaki bukit kapur. Demikianlah, maka ia suatu hari, suatu ketika berhenti. Dari dalam tas itu terdengar suara-suara. Dia buka tas itu dan ia melihat amplop Federal Express yang sudah tidak putih lagi, melainkan merah keemas-emasan Sukap. Seperti senja dengan matahari terbenam di balik cakrawala. Tukang pos itu mengambil amplop tersebut, menimang-nimangnya. Agak berat juga. Maklumlah, bukankah amplop itu berisi senja Sukap? Senja dengan matahari merah membara yang turun perlahan-lahan di balik cakrawala, seperti semua senja yang ada di balik kartu pos. Tapi yang kamu kirim itu bukan kartu pos Sukap. Yang kau kirim itu senja di tepi pantai dengan hembasan ombak, bau laut, dan angin yang asin. Kamu pikir berapa ton beratnya pasir di sepanjang pantai itu Sukap? Kira-kira sedikit dong. Masih lumayan
Bahkan tukang pos itu kuat menggenjot sepedanya mendaki Bukit Kapur. Buset. Kalau anak-anak kecil tahu ada matahari terbenam di dalam amplop itu lantas bagaimana? Kamu tahulah Sukap, anak-anak di daerah Bukit Kapur begini itu tidak punya mainan yang aneh-aneh seperti di kota. Mereka hanya tahu kambing dan kerbau, ikan dan belut, sungai dan jagung. Mereka nasi aja jarang sentuh. Anak-anak yang tidak pernah tahu mainan robot berjalan dengan cahaya di dadanya yang berkedip-kedip pasti akan penasaran sekali lah dengan cahaya senja yang memancar berkilauan merah dan keemas-emasan itu Sukap. Mereka memang tidak pernah melihatnya Sukap karena tukang pos itulah yang telah mendahului mereka. Ia menimang-nimang bungkusan berisi senja itu, mendengar-dengarkan dan akhirnya mengintip. Tentu saja di dalam amplop itu dilihatnya senja Sukap. Senja terindah yang paling mungkin berlangsung di muka bumi. Ia mengintip dan terpesona. Ia buka amplop itu. Sebetulnya menurut kode etik profesi itu tidak boleh. Tapi manusia manapun bisa melakukan kesalahan bukan? Ia buka terus amplop itu dan melihat senja dengan langit merah keemas-emasan di dalam sana, di mana mega-mega berpencar seperti perahu di danau, memberikan perasaannya nyaman dan tenang. Siapa yang tidak suka merasa nyaman dan tenang di dunia ini Sukap? Di sebuah dunia yang sudah miskin, masih bersimbah darah pula. Maka jangan salahkan tukang pos itu Sukap. Jika ia kemudian menjadi begitu penasaran dan memasuki senja yang terbentang. Tidak ada yang tahu apa nasib waktu. Ketika anak-anak akhirnya berkerumun di sekitar sepeda yang tergeletak itu, mereka hanya melihat cahaya senja kemerah-merahan yang semburat membakar langit. Amplop itu hanya bocor sedikit. Tapi akibatnya sudah begitu rupa. Ini semua gara-gara kamu Sukap. Apakah senja di dalam amplop itu tidak berhubungan dengan waktu? Apakah tidak ada waktu di dalam amplop Federal Express itu? Apakah aku harus peduli dengan semua ini Sukap? Apakah aku harus peduli? Kamu betul-betul merepotkan aku Sukap. Dasar laki-laki tidak tahu diri.